itu kurang dari 30 suara, bahkan 0 suara di 3.637 TPS. Keren banget. 0 suara di 3.637 TPS. Selisihnya dengan yang dikatakan menang menurut quick count 770.000 suara. Yang saya tahu, pemenang suara terbesar di situ pada saat pileg itu Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih, Pak. Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya yang disayangi rakyatnya, terpilih 2 kali, Pak. PDI Perjuangan di sana meraih suara 500.000 lebih di 3 kabupaten ini. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS? Ini agak aneh rasanya. Aneh dengan 0 suara, dan yang kedua ya aneh dengan tingkat partisipasi. Jadi sudah benar kalau ini terus dipersoalkan walaupun kita tidak tahu ya. Paling nanti KPU punya jawaban macam-macam lah ya. Saya dari awal terus terang saja tidak percaya dengan independensi KPU dan Bawaslu, sorry to say ya. Jadi mereka tunduk pada rezim, bagian dari rezim saja. Tapi ya mau diapakan lagi ya. Karena kalau mereka independen, mereka mungkin tidak akan duduk di kursi-kursi tersebut. Itu persoalannya. Atau kalau mereka mau balelo, selesai barangkali. Begitu Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Sekali lagi, memang tak masuk akal atau tidak masuk akal ya. Masa 0 suara ya. Rasanya tidak masuk akal memang. Hari ini anomali yang kita temukan berdasarkan data Sirekap. Jumlah pertama ini sudah disampaikan, mungkin bapak-bapak sudah punya jawabannya. Jumlah pemilih di TPS mencapai 90% DPT dan bahkan 100% DPT di 2.800 TPS, 2.801 TPS. Ini selisih antara paslon 02 dan 03 itu 637.000. Jadi 90-100% DPT di 2081 TPS berdasarkan data yang bapak-bapak tampilkan di layar Sirekap bapak itu. Persentase terbesarnya di Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Di Sampang terdapat 9 desa, jumlah pemilih semua TPS-nya mencapai 100% DPT. Semua orang Indonesia tahu, namanya Madura itu mungkin 30% lebih penduduknya itu ada di luar daerah, Pak. Cuma rumahnya atau keluarganya yang ada di kampung. Ya kalau mereka ini pulang, Pak, sampai 100% Suramadu itu udah macet, Pak. Udah pasti, Pak. Ya. Jadi tolong jelaskan sama kita nanti bagaimana pemilih di TPS itu 90-100% DPT. Ini melebihi Pilpres, Pak. Lalu suara bahkan 0 suara di 3.637 TPS. Keren banget. 0 suara di 3.637 TPS. Selisihnya dengan yang dikatakan menang menurut quick count 770.000 suara. Yang saya tahu, pemenang suara terbesar di situ pada saat pileg itu Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih, Pak.
Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya, yang disayangi rakyatnya, terpilih 2 kali, Pak. PDI Perjuangan di sana meraih suara 1,5 juta lebih di 3 kabupaten ini. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS? Di bawah 30. Pengurus partainya aja udah berapa? Kan ini anomali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, kalau menang sih wajar ya, namanya juga kompetisi. Siapapun pasti menang. Tetapi kalau misalnya di sebuah TPS ada satu calon yang suaranya 0, itu aneh bin ajaib ya. How come kok bisa 0 ya? Artinya kalau misalnya di daerah tersebut ada saksi dari pasangan calon, berarti saksinya pun mungkin tak memilih ya, atau dia memilih pasangan lain. Kan rasanya nggak mungkin ya, karena terlalu mencolok kalau 0 ini. Kalau di Papua wajar ada 0. Kenapa? Karena di Papua itu berdasarkan katakanlah ada beberapa daerah yang noken atau ikat ya. Jadi berdasarkan kesepakatan. Ini kalau 0 ini kayak ada kesepakatan saja. Padahal kalau kita menggunakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, terutama rahasia yang jujur dan adil, rasanya kok masa sih 0 ya. Apalagi yang dicalonkan tuh bukan orang yang sama sekali tidak dikenal, mantan wali kota 2 periode. Jadi masuk akal juga kalau PDIP protes. Like I said ya, saya bukanlah pendukung PDIP, tapi kalau dia benar ya kita dukung ya. Dia berani melawan kekuasaan yang zolim, kita dukung. Coba kita lihat sobat era sekalian ya. Ini aneh bin ajaib. Luar biasa ya. Oke, coba kita bacakan ya. PDIP protes ke KPU soal Pilgub Jatim, Risma 0 suara di 3.637 TPS. 1 TPL saja unusual. Kalau mestinya udah layak ini diulang ya. Jakarta, CNN Indonesia. Anggota DPR fraksi PDIP Dedi Yefri Sitorus menyampaikan protes ke KPU karena calon gubernur wakil gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini Zahrul Azhar Asumta tak memperoleh satupun suara di 3.637 TPS. Dedi menilai hal tersebut aneh. Dedi mengklaim mendapatkan informasi tersebut berdasarkan data yang diunggah KPU pada situs Sirekap. Jumlah pemilih 03 di TPS 03 itu, Ibu Risma itu kurang dari 30 suara. Bahkan 0 suara di 3.637 TPS ya. Keren banget 0 suara di 3.637 TPS, kata Dedi dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan KPU di Kompleks Parlemen Jakarta. Dedi berpendapat hal tersebut mustahil terjadi, terutama di daerah Madura, yaitu Sumeneb, Pamekasan dan Sampang ya. Kemudian ia menyinggung Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperoleh suara tertinggi di Madura saat Pileg 2024. Saat Pileg Pak Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih. Ibu Risma mantan wali kota Surabaya yang disayangi rakyatnya terpilih 2 kali, tutur Dedi. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS? Di bawah 30 suara. Pengurus partainya saja sudah berapa? Kan ini anomali, sambungnya. Iya benar juga sih. Selain itu Dedi juga menilai ada anomali soal 9 desa di Sampang dengan tingkat penggunaan hak suara mencapai 100%. Ia menyebut hal tersebut mustahil karena mayoritas masyarakat Madura memiliki kebudayaan untuk merantau ke keluar pulau. Semua orang tahu namanya Madura itu mungkin 30% lebih penduduknya itu ada di luar daerah. Cuma rumah dan keluarganya yang ada di kampung, kata dia. Adapun berdasarkan data hitung cepat quick count Carta Politika, Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak,
unggul Pilgub Jawa Timur 2024. Paslon usungan Koalisi Indonesia Maju Kimplas itu meraup 59,22% suara. Sementara Tri Risma hari ini Zahrul Azhar Asumta di posisi kedua dengan 31,97%. Sementara posisi ketiga ditempati Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim dengan 8,81% suara. Begitu, bayangkan ya, calon PKB paling rendah. Padahal PKB kandangnya Jawa Timur harusnya. Menarik ya Sobat Era sekalian. Saya pernah mendapatkan cerita dari relawan Anies Baswedan ya, di satu desa di Jawa Barat pada saat Pilpres. Jadi kelompok relawan ini sudah katakanlah melakukan pembinaan terhadap penduduk di TPS atau di desa yang bersangkutan ya dengan harapan bahwa mereka memilih Anies Baswedan. Jadi dilakukan pembinaan ya, pengenalan dan lain sebagainya. Tapi pada hari H ya kalah 0%, 0 suara. Lalu ditanya, kamu sendiri milih siapa? Ternyata milih Prabowo juga ya. Jadi inilah hal-hal yang sebenarnya yang ya bagaimana ya, kadang-kadang kita juga prihatin, tetapi ya it happens, itu terjadi Sobat Era sekalian ya. Rasanya memang gak masuk akal karena begini, tingkat partisipasi 100% plus suara 0 untuk kandidat tertentu hanya mungkin dilakukan dengan sebuah mobilisasi. Atau jangan-jangan cuma hitungan on the paper di atas kertas. Fisiknya tidak ada tapi sudah preset, sudah di-set duluan. Nah itu yang sebenarnya bisa terjadi. Tapi kalau misalnya genuine election rasanya sulit sekali tingkat partisipasi 100%, apalagi di tengah pilkada yang agak lesu di mana tingkat partisipasi pilkada kali ini paling rendah, cuma 68% seluruh Indonesia. Jadi agak aneh rasanya, aneh dengan 0 suara dan yang kedua ya aneh dengan tingkat partisipasi. Jadi sudah benar kalau ini terus dipersoalkan walaupun kita tidak tahu ya. Paling nanti KPU punya jawaban macam-macam lah ya. Saya dari awal terus terang saja tidak percaya dengan independensi KPU dan Bawaslu, sorry to say ya. Jadi mereka tunduk pada rezim, bagian dari rezim saja. Tapi ya mau diapakan lagi ya. Karena kalau mereka independen mereka mungkin tidak akan duduk di kursi-kursi tersebut. Itu persoalannya. Atau kalau mereka mau balelo selesai barangkali. Begitu Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Sekali lagi memang tak masuk akal atau tidak masuk akal ya. Masa 0 suara ya. Rasanya tidak masuk akal memang. Kalau 0 suara seperti itu ya. Coba kita bacakan ya komentar Sobat Era sekalian. Tapi by the way ini selalu mati dia. Ada technical things ya. Oke, coba kita upayakan baca komentar Sobat RH sekalian ya. Aneh bin ajaib dan 0. Tingkat partisipasi 100% dan ada di daerah yang 0. Allahu Akbar ya. Oke, coba kita lihat. Dan tentu saja kita akan baca komentar Sobat RH sekalian ya. Apa kabar Gus Miftah? Gus Miftah nanti kita nggak tahu kabarnya seperti apa. Oke, coba kita lihat ya. Jatim tambah lucu dan aneh. Nggak masuk akal kalau dibilang nggak curang. Luar biasa 3.637 TPS Risma 0 suara. Bukan 3.630 ya 3.637 ya. Jatim harus diulang. Permainan penguasa ndak masuk akal. Siapa yang menang di Jatim dengan curang hasilnya haram. Makan pakai duit haram terus kasih keluarga. Ingat mati azab kubur. Kapan Indonesia bisa maju rakyatnya sejahtera makmur? Mariadi kan sudah dibayar dengan bagi-bagi hibah. PKS 2029 akan kalah dengan munculnya Gubernur Deddy Mulyadi. Menang menerima
kalah nggak terima, ada-ada saja kalian. Ya kalau jujur sih nggak ada masalah ya. Kerusakan ini disebabkan didikan Mulyono. Jadi saya tidak ikhlas Mulyono dimiskinkan ya. Maksudnya jadi saya tidak ikhlas, Mulyono dimiskinkan. Kalau nggak ada komanya berarti dia tidak ikhlas Mulyono dimiskinkan. Assalamualaikum Bang RH, tolong bahas tentang PMI yang mau diakuisisi dan dipolitisasi oleh Agung Laksono dan dibackingi Menkes BGS ya, luar biasa ya. BGS yang hartanya banyak sekali ya, ratusan miliar hartanya. Kemudian pengalaman di Pilpres saja diduga bermacam-macam kecurangan telah terjadi. Gimana negara ini mau berkah? Wallahu alam ya. Hakim nyatakan dissenting opinion artinya sah ada kecurangan. Kemudian Jatim harus diulang Bang. Risma adalah tokoh besar Jatim, orangnya sederhana dan sangat penyayang. Adili Jokowi fufu fafa bansos lah. Kan kita negara yang berbasis hukum positif. Buktikan dong Om, posita petitum kalian aja nggak diterima hakim MK. Ini jongos, benar-benar jongos dia kan. Kalau hukum itu berjalan normal kita nggak akan mempermasalahkan. Kita bilang pergi aja ke MK. Nggak begitu dong pemilu itu. Pemilu itu hulu dan hilir harus jelas, rasional, logik ya. Kalau tidak logik dan tidak rasional ya orang ribut namanya ya. Begitu saudara sekalian. Saya saudara sekalian mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan atau keberanian PDIP untuk menggebrak yang katanya akan membawa saksi-saksi atau bukti-bukti yang menyatakan keterlibatan Parcok misalnya. Ya kita lihat saja ya. Mudah-mudahan ada keberanian karena tidak gampang melawan Parcok atau melawan penguasa yang tentu saja ingin terus berkuasa dan memenangkan juga pemilihan-pemilihan di tingkat atau di level daerahnya. Begitu saja saudara sekalian ya, mudah-mudahan baik ya. Berdoa saja ya, badan saya tetap fit. Agak malas hari ini ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.